Nah, itu dia tadi teman-teman, kita sudah tahu mengapa kita perlu go digital, karena pasar sudah berubah perilaku dan semakin banyak orang yang berbelanja dan cuci mata melalui internet. Lalu kita juga sudah tahu cara go digital yang paling dasar tapi juga powerful melalui apa? Yaitu melalui WhatsApp, media sosial, dan juga Google. Tadi Mas Imam mengatakan strategi juga perlu. Apa sih strategi yang paling penting untuk kita pelajari supaya langkah-langkah go digital kita bisa efektif menaikkan omset? Oke Mbak Dewi, strategi yang paling dasar yang perlu dipelajari oleh para teman-teman pelaku usaha pemula ataupun para pelaku UKM adalah corong pemasaran, atau bahasa Jogjanya itu funneling strategi. Kenapa strategi ini disebut corong pemasaran? Karena di strategi ini itu menggambarkan bagaimana proses konsumen itu bisa tahu produk kita atau aware ke produk kita. Terus yang kedua, setelah dia tahu produk kita, bagaimana mereka ini bisa tertarik atau interest ke produk kita. Nah, setelah tertarik, maka kita itu harus memunculkan hasrat untuk mau membeli ke produk kita atau desire. Nah, pada tahap terakhir, kita harus membuat nih si calon konsumen kita itu memutuskan untuk membeli atau action. Kalau disingkat ini menjadi AIDA. Awareness, interest, desire, dan action. Tahu, minat, hasrat, dan beli. Secara visualisasi, gambarnya seperti ini nih teman-teman. AIDA itu, corong pemasaran. Nah, coba kita lihat gambar yang ini teman-teman. Yang bagian atas itu adalah awareness, di mana bagiannya adalah yang paling besar. Menurut Mbak Dewi, Mbak Mega, sama Mr. Popo, seberapa besar sih sebetulnya audien atau orang-orang yang tahu akan UKM Indonesia, terus beras organik Ores, dan coklat dalam itu? Kalau misalnya indikatornya dipakai dengan jumlah pengunjung website selama ini sekitar 800-an ribu Mas. Atau per minggu itu jumlah pengunjung unik website itu 20-25 ribu per minggu. Kurang lebih itu Mas. Kalau Mr. Popo? Ya, kalau dari aku sih di WhatsApp bisnisnya itu sudah terkumpul sekitar 10.000 orang yang aktif dari website atau Google Bisnisku. Itu kalau dilihat data per bulan sekitar yang mengunjungi sekitar 100 ribuan kira-kira. Tapi kalau di Instagram misalnya untuk beras organik yang punya saya kelihatannya sedikit ya, karena mungkin ibu-ibu atau siapapun nggak belanja beras lewat Instagram gitu. Tapi angka 100 ribu itu gede banget loh Mr. Popo. Nah, saya pengen tahu nih kalau Mbak Maika gimana? Nah, kalau aku nih Mas Imam di Coklat Dalam, untuk membesarkan corong pemasaran dan meningkatkan awareness konsumen-konsumen kita, yang paling besar itu salah satunya teman-teman di Google My Business. Kenapa Google My Business? Karena itu kita konekin langsung sama WA Business juga. Jadi komunikasinya bisa ngumpul semuanya di WA Business. Lebih ngelolanya tuh lebih fokus kayak gitu. Nah, ada juga nih orang-orang yang ke Google My Business biasanya tuh nyari maps-nya, karena kita tuh kan punya toko ya, jadi mereka pada cari maps untuk datang ke toko Coklat Dalam. Terus lagi nih, kalau misalnya digabungin nih awareness-nya ya sama yang kita miliki kayak marketplace, terus website kita sendiri, sama Instagram juga yang lumayan besar interaksinya dan juga impresinya, awareness-nya bisa sampai ya 100 ribuan juga kayak punya Mr. Popo. Nah teman-teman, dari yang tadi kan angkanya gede tuh yang pada tahu. Nah pertanyaan saya, dari yang tahu tersebut sampai akhirnya dia itu jadi tertarik atau berminat ke produk kita ini, seberapa besar sih teman-teman? Kalau di UKM Indonesia mungkin bisa disebut ya, kalau misalnya dia udah tahu ke UKM Indonesia, dia visit, dia baca artikel di situ, mestinya bagi yang sudah punya minat dia bakal balik lagi ya kan. Jumlah returning visitor kita itu artinya yang sudah pernah berkunjung lagi itu sekitar 14% dari angka 800-an ribu tadi itu. Cukup gede sekali. Nah kalau Mr. Popo gimana nih? Nih kalau saya sambil lihat nih ya di Google My Business saya lihat malah bulan ini aktivitasnya dari unique visitornya sekitar 120 ribu. Tapi yang kemudian mengunjungi website bisa ditakar antara mungkin 10-25% kadang-kadang dari angka itu. Oke, asik ya, datanya bisa menunjukkan seperti itu. Nah, saya pengen tahu juga nih punya Mbak Meka. Mbak Meka seperti apa Mbak gambaran datanya Mbak?
Nah, kalau di Coklat Dalam sih Mas Imam, dari awareness untuk menuju ke minat atau interest nih, teman-teman kira-kira angkanya ya sekitar 10% gitu deh. Oke, kalau kita bandingkan tadi dengan data yang sudah tahu awareness itu ke yang tertarik itu kan semakin mengecil ya. Nah, itu kan menggambarkan sebuah bentuk corong yang makin ke bawah makin kecil. Nah, berikutnya adalah yang sudah tahu terus tertarik itu kan tidak semuanya bakal punya hasrat untuk membeli nih atau desire. Seberapa besar sih dari orang yang sudah tertarik menjadi hasrat untuk mungkin tergabung dengan UKM Indonesia, Mbak Dewi? Kalau kita ini kan platform digital ya, UKM Indonesia sendiri itu platform digital. Ujung dari corong pemasaran kami itu tuh registrasinya para pelaku UMKM ke ukmindonesia.id. Nah, jadi sebelum mereka tuh register, biasanya dia lihat lagi websitenya bagus atau enggak, terus dia mulai ikutin kita. Biasanya kalau yang sudah punya desire itu indikatornya yang kami monitor itu adalah mereka tuh jadi follow atau enggak Instagramnya UKM Indonesia ID. Yang kemudian desire dan follow Instagram kita itu sekitar 400 sampai 500, Mas. Berarti berapa persen tuh ya? Tolong hitungin dong, Mas. Wah, artinya cukup tinggi dong Mbak Dewi dari data-data tadi. Nah, kalau punya Mbak Maika sama Mr. Popo gimana nih? Di beras organik itu sehari bisa lebih dari 100 yang nanya. Ini ada nggak barangnya? Ini rasanya gimana segala macam. Tapi konversi ke penjualannya tetap di angka puluhan. Jadi memang yang tanya banyak, tapi nanti konversinya berubah menjadi penjualan tetap akan lebih sedikit. Oke, I see Mr. Popo. Nah, terakhir Mbak Maika gimana kalau data di Coklat Dalam ini, Mbak? Nah, jumlah chat kita sih nggak sampai ratusan sih, belum kayak Mr. Popo nih, tapi ya sampai puluhan juga sih Mbak Dewi. Tapi pernah ya ada satu kejadian ya, kan kemarin lebaran ini pas COVID, jadi kan orang-orang nggak boleh pada mudik nih, terus masih kepengen pada kirim-kirim hampers atau parcel, jadi kita dapat orderan di marketplace-nya juga bisa sampai ratusan. Oke, menarik sekali nih pembelajarannya. Nah, yang membuat saya semakin penasaran nih teman-teman, dari kesemuanya tadi traffic, dari awareness, terus dia tertarik, terus dia punya hasrat untuk membeli, sebetulnya yang benar-benar jadi cuan itu berapa persen sih? Berapa sih datanya? Bisa Ini aja, Mas Imam. Penasaran saya, kasih dong. Oke. Kalau kami agak beda Mas Imam. Kita nggak langsung cari cuannya dari UKM-nya kan, bukan langsung dari pendaftarnya, karena kami sangat ingin bisa menghadirkan sebanyak-banyaknya layanan gratis untuk UMKM. Tapi memang kami perlu tuh jumlah banyaknya pengunjung website, follower Instagram, banyaknya yang akhirnya daftar jadi member, membantu kami meyakinkan para calon sponsor untuk menjadi partner kami. Nah, makanya kalau di corong pemasaran kami itu ujungnya memang yang daftar jadi member, Mas Imam. Nah, sekarang itu trennya kalau yang follow Instagram itu sekitar 400 sampai 500 per minggu, kalau yang daftar itu 100 sampai 150 per minggu, Mas Imam. Kalau Mr. Popo gimana nih? Saya juga penasaran nih dari traffic beras organik Ores ini sebetulnya berapa nih yang jadi duit nih? Kalau dilihat dari akhirnya siapa yang membeli, berapa yang membeli, itu masih berkisar di antara 5% sampai ya kadang-kadang bisa bagus bisa sampai 15%. Nah, kalau Mbak Maika sendiri gimana nih? Coklat Dalam. Jadi Mas Imam, saya juga pengen kasih gambaran nih ke teman-teman UKM yang juga basis penjualannya offline kayak saya. Karena gini, setelah awareness itu kan kita juga akan melihat konversinya ada berapa kan, yang minat dan yang beli kan. Nah, kalau di Coklat Dalam tuh punya rapot nih Mas, rapot yang untuk menilai partner-partner kita. Angkanya sih sama kayak Mr. Popo ya, antara 10 sampai 30%. Tapi cara hitungnya beda. Kalau di offline tuh cara hitungnya gini. Misalnya nih, kita punya partner satu toko, maka kita harus melihat dalam satu toko ini kira-kira 10 hari minimal harus ada satu produk yang terjual. Atau ada cara hitung yang kedua Mas Imam. Jadi kalau misalnya kita punya 10 partner, di 10 partner ini dihitungnya dalam satu hari itu juga harus ada produk yang kejual. Nah, semua partner-partner ini kalau di Coklat Dalam itu akan kita kasih rapot. Jadi kita benar-benar akan tahu apakah partner kita ini benar-benar efektif sebagai point of sales untuk penjualan Coklat Dalam.
Setelah COVID ini kan kita juga pindah nih ke online. Jadi kalau di online itu kita seneng juga sih karena konsumen-konsumen yang udah masukin ke keranjang belanjaannya Coklat Dalam ini rata-rata ya di atas 90% lah transaksinya berhasil. Berarti produknya emang bener-bener dibeli. Oke, terima kasih sekali loh teman-teman sudah mau buka-bukaan data rahasia perusahaan kalian. Ya, semoga nanti setelah ini angkanya jadi lebih gede lagi. Nah, setelah melihat gambar yang seperti ini, corong pemasaran seperti ini, kita kan akan jadi lebih tahu nih sebetulnya bagian mana sih sebetulnya yang harus kita optimalkan dalam strategi pemasaran kita. Jadi untuk memperbesar pemasaran produk kita itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa memperbesar yang namanya orang yang tahu tentang produk kita atau aware ke produk kita. Caranya kita bisa membuat konten di berbagai media sosial kita, juga termasuk menambah yang namanya kontak di WhatsApp bisnis kita. Terima kasih Mas Imam, Mbak Meka, dan Mr. Popo atas sharing dan strateginya. Bagaimana teknis-teknis detail lainnya? Stay tune di video berikutnya ya. Semangat selalu!